Pasti udah gak sabar nih nunggu pertanyaan kita dijawab sama guru-guru kita di sini. Nah, makanya sekarang langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Oke, baik, nih dari Instagramnya hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana, apakah salah jika seorang istri terlalu mengandalkan dan bergantung kepada suaminya? Karena banyak keluarga saya yang bilang jangan terlalu manja dan ngandelin sama suami. Nanti kalau suaminya nggak ada, kita yang kebingungan. Lalu saya cerita sama suami dan suami saya malah marah. Padahal saya juga niatnya pengen mandiri gitu Ustadz. Biar bisa nyari uang sendiri juga bantu-bantu buat keperluan keluarga. Jadi saya juga bisa ngirim buat keluarga saya. Saya nggak enak nambah beban suami sampai nanggung kebutuhan keluarga saya juga Ustadz. Mohon penjelasannya Ustadz Syam untuk pertanyaan ini. Baik, apakah salah ketika seorang istri mengandalkan suami? Wajib seorang istri mengandalkan suami. Wajib seorang istri bermanja-manja kepada suami. Wajib seorang istri menerima nafkah daripada suami. Karena ini hukum Allah, bukan hukum manusia. Hukum Allah yang memberikan beban tanggung jawab terhadap suami agar bertanggung jawab kepada istrinya. Subhanallah. Maka ketika ada seorang istri yang berusaha, saya pengen mandiri, mandirinya dengan cara apa? Mandirinya dengan cara mengurusi suami. Keuangan yang diberikan oleh suami, uang yang datang dari suami, hasil pekerjaannya, silahkan Anda mandiri mengurusnya. Silahkan Anda menabungnya, silahkan Anda yang mengatur keuangan keluarga. Bukan Anda juga keluar untuk mencari pekerjaan sehingga Anda merasa bahwa saya ini harus punya uang sendiri, harus punya uang ini, harus punya ini, harus punya ini. Subhanallah. Namun itu tidak dilarang dalam agama Islam. Tapi jangan memperkeruh ketika suami tidak meridhai. Jangan memperkeruh ketika suami tidak mengizinkan. Penanya tadi bertanya, suami saya marah. Subhanallah, berarti suami tidak mengizinkan Anda bekerja. Maka tidak boleh melangkahkan kaki keluar rumah seorang istri ketika tidak ada izin daripada suaminya. Tidak boleh seorang istri mencari nafkah untuk dirinya sendiri jikalau suaminya memberikan nafkah yang cukup baginya. Kecuali misalnya suaminya memang tidak bisa bekerja. Ada penyakitnya, subhanallah. Dia tidak mampu untuk bekerja. Atau dia bekerja tapi miskin. Ya, miskin itu ada tapi nggak cukup gitu. Maka istrinya membantunya. Nggak cukup apa? Nggak cukup primer ya. Nggak cukup buat makan, nggak cukup untuk berteduh, nggak cukup untuk berpakaian. Nah itu baru nggak cukup. Jangan nggak cukup beli tas mewah, bukan. Nggak cukup beli mobil mewah, itu bukan. Jarang orang yang cukup kalau begitu. Yang cukup buat makan aja, sekedar mengenyangkan diri. Nggak cukup buat berteduh rumah, bukan nggak harus 4 lantai 5 lantai, yang penting udah tidak kena hujan, tidak kena panas. Subhanallah, cukup untuk berpakaian. Berpakaiannya juga pun bukan yang branded gitu ya. Yang penting sudah menutupi aurat, tidak terlihat auratnya dan juga menjadi perhiasan. Subhanallah, maka itu sudah cukup. Kalau suami tidak mengizinkan, bahkan penanya mengatakan bahwa suaminya marah, maka ibu tidak boleh bekerja dan ibu tidak boleh merasa bahwa ketika ibu dapat uang sendiri maka itu mandiri. Mandiri itu tidak selamanya mendapatkan uang sendiri. Banyak suami yang lebih ridho ketika istrinya mandiri untuk merawat anak-anaknya. Banyak suami yang lebih ridho ketika istrinya mandiri untuk yakni mengurusi keuangan suaminya. Banyak suami yang lebih ridho ketika istrinya rajin ngecek suaminya nih kaos kakinya udah berapa minggu nggak diganti gitu ya. Ini kaos kakinya udah pernah diganti belum? Subhanallah, pinter cari duit istrinya, tapi kaos kaki suaminya tidak pernah diurusi. Subhanallah. Maka kata Nabi SAW, wanita terbaik itu salah satunya adalah dia adalah al-wadud. Siapa itu? Yang besar rasa cintanya. Cintanya besar dan tahu cara mengungkapkannya. Mengungkapkan cinta bukan hanya dengan kalimat I love you, tidak selamanya. Mengungkapkan cinta dengan perkataan. Mengungkapkan cinta dengan perasaan. Mengungkapkan cinta dengan perhatian. Mengungkapkan cinta dengan sikap. Banyak ibu-ibu, saya sayang banget sama suami saya, subhanallah. Tapi tidak pernah ngurusin suaminya. Saya tuh udah cinta sama kamu, gak perlu saya ucapkan lagi. Padahal cinta itu bukan hanya dirasakan, tapi perlu untuk diungkapkan. Baik secara penampilannya, ibu-ibu jaga penampilan, itu bukti ibu cinta kepada suami. Jangan cinta kepada orang lain. Maksudnya kalau keluar rumah penampilannya bagus, tapi pulang ke rumahnya kepada suaminya penampilannya kurang bagus. Maka subhanallah itu belum bisa disebut mencintai suaminya. Wallahu ta'ala alam. Masya Allah, berarti istri mandiri nggak hanya bekerja dan menghasilkan uang sendiri, Nggak tapi harus. dengan memanjakan suami itu juga mandiri, menjaga anak mandiri. Subhanallah. Banyak banget. Berarti mandiri nggak hanya bekerja sendiri. Tapi tidak dilarang ya dalam Islam istri bekerja.
Iya. asal dapat Ridho suami. izin suami. Intinya sih ibu-ibu di rumah ridho suami. Betul. Keluar rumah aja ridho suami. Oke jamaah jangan Tunggu. Itu tadi coba kata-kata tadi. Keluar rumah ridho suami. itu kepada siapa? Kepada istri Oh dong. kepada istri. Kan istri harus izin. Ricis, dengerin. Itu kata-kata terselubung tuh. Nah, Tapi Ustadz istri saya selalu izin, sayang sebentar ya saya keluar nggak lama mau collab mau ini mau Oh, itu. iya, Istri saya selalu izin iya. biar Tapi suami kalau menjadi cuma mau tenang. ke toilet ngapain mau izin ya? Oh Udah itu kan masih ketahuan. dalam rumah Ustadz. Oke jamaah jangan kemana-mana ya setelah ini masih ada segmen tanya dong Ustadz. Jadi tetap di Islam itu indah jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Lillah.